Kakek tua hidup sebatang kara selamatkan wanita muslimah dari jambret dengan tongkat tuanya. Siapa sangka balasannya sampai ke tanah suci. Halo sahabat, apa kabar semuanya? Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa subscribe terlebih dahulu ya. Matahari senja mulai merangkak turun, melukis langit dengan gradasi jingga, ungu, dan kelabu yang perlahan-lahan menelan sisa-sisa cahaya. Di sebuah lorong sempit yang hanya cukup untuk dilalui satu motor dan pejalan kaki, suasana begitu hening, hanya diselingi oleh kicau burung gereja yang pulang ke sarang dan suara gesekan daun kering yang ditiup angin sore. Di ujung lorong itu, terpancang sebuah rumah kayu berukuran kecil. Catnya sudah memudar dan terkelupas di berbagai sudut, memperlihatkan serat-serat kayu yang telah dimakan usia dan cuaca. Di depan rumah itu, di atas sebuah bangku kayu panjang yang juga tak kalah usang, duduk seorang lelaki tua. Dialah kakek Jono, yang usianya telah menginjak 65 tahun. Tubuhnya yang keriput bersandar pada sebuah tongkat kayu tua yang permukaannya telah halus tergosok oleh genggaman puluhan tahun. Tongkat itu bukan sekadar alat bantu jalan, melainkan saksi bisu dari setiap langkahnya, sahabat setia yang mengerti setiap keluh dan kesunyiannya. Kakek Jono memandang kosong ke arah ujung lorong, tempat anak-anak seusia sekolah dasar berlarian dengan riang, tas sekolah mereka terayun-ayun. Suara tawa mereka memecah kesunyian seperti bel yang gemerincing. Senyum tipis mengembang di bibirnya yang pecah-pecah, membayangkan masa lalu yang terasa begitu dekat namun sekaligus begitu jauh. Dahulu, lorong ini juga dipenuhi tawa anak-anaknya yang kini telah dewasa dan pergi merantau, membangun kehidupan mereka masing-masing di kota yang berbeda. Mereka sesekali berkunjung, membawa cucu-cucu yang masih asing baginya, tetapi kunjungan itu selalu singkat, meninggalkan kesenyapan yang justru lebih dalam dan lebih perih ketika mereka pergi. Kesendirian itu telah menjadi teman makannya, teman tidurnya, dan teman berbincangnya yang paling setia. Angin sore berhembus lebih kencang, membawa hawa dingin yang mulai menusuk tulangnya yang tua. Ia merapatkan jaket lusuhnya yang sudah tipis. Tidak cukup lagi untuk menahan dinginnya malam yang akan segera tiba. Di pelataran rumahnya, beberapa kucing liar datang mendekat, mengeong lemah seolah memahami kepedihan yang tersimpan di balik keriput wajahnya. Kakek Jono mengeluarkan sedikit nasi sisa dari sebuah wadah dan menaburkannya untuk kucing-kucing itu. Itulah rutinitasnya, memberikan apa yang ia punya, merasa masih berguna bagi makhluk lain yang juga sepi. Matanya yang mulai kabur memandang langit yang semakin gelap, dan untuk sesaat, ia merasakan betapa luas dan kosongnya dunia ini. Ia menarik napas dalam-dalam, menghirup udara yang terasa semakin dingin, dan perlahan, ia pun bangkit dari duduknya, bersiap untuk masuk ke dalam rumah yang sunyi, menghadapi malam panjang yang sekali lagi harus dijalaninya seorang diri. Kesepian itu seperti selimut tebal yang membungkusnya, memberikan kenyamanan yang getir, sekaligus juga mengingatkannya pada semua ruang kosong yang ditinggalkan oleh orang-orang yang ia cintai. Di balik kemegahan kaca gedung pencakar langit yang memantulkan bayangan awan yang berarak, Mira duduk di meja kerjanya yang rapi, namun pikirannya sama sekali tidak tercermin dari keteraturan di sekelilingnya. Jarum jam di dinding seakan bergerak dengan malas. Setiap detiknya terasa seperti tarikan napas panjang yang melelahkan. Matahari sudah mulai condong ke barat, melambangkan hari yang hampir berakhir. Tetapi bagi Mira, daftar tugasnya masih membentang sepanjang horizon. Di layar komputernya, spreadsheet dan presentasi terbuka bersamaan, masing-masing menuntut perhatiannya yang sudah terbagi-bagi. Sebagai manajer proyek di perusahaan konsultan keluarga yang cukup ternama, tanggung jawabnya tidaklah ringan. Kesuksesan yang ia raih adalah buah dari kerja keras dan disiplin besi, tetapi hari ini, beban itu terasa lebih berat dari biasanya. Proyek yang sedang ia tangani adalah proyek besar, sebuah akuisisi yang nilainya mencapai miliaran rupiah. Dokumen-dokumen fisik yang berisi analisis mendalam, kontrak kerjasama, dan laporan keuangan yang krusial tergeletak rapi di dalam tas kulit coklatnya yang biasanya ia sandang dengan bangga. Namun, hari ini, tas itu terasa seperti membawa beban 1000 kilogram. Tidak hanya dokumen, di dalamnya juga tersimpan dompet berisi sejumlah besar uang tunai yang baru saja ia ambil dari bank untuk keperluan bulanan keluarganya, termasuk biaya sekolah anaknya dan perawatan orang tuanya yang sudah sepuh. Setiap kali ingat pada jumlah uang itu, dadanya sesak, dihantui oleh kecemasan yang irasional namun nyata. Sejak siang tiba-tiba saja ada firasat ganjil, sebuah perasaan was-was yang menggelayuti pikirannya tanpa ia tahu pasti sumbernya. Ia mencoba mengabaikannya, berkonsentrasi pada pekerjaan, tetapi bayangan itu terus-menerus muncul,
seperti alarm halus di dalam benaknya yang memperingatkan akan sesuatu yang belum terjadi. Lingkaran hitam mulai membawah-bawah matanya yang biasanya bersinar. Bukti dari malam-malam yang ia habiskan untuk begadang menyelesaikan tenggat waktu yang mustahil. Ia memandang keluar jendela, melihat kota yang mulai diselimuti cahaya jingga senja. Para karyawan lain sudah mulai beranjak pulang, tertawa ringan, bersiap untuk melepas lelah dan bertemu keluarga. Namun, Mira masih terpaku di kursinya, harus menyelesaikan laporan akhir untuk diserahkan besok pagi. Ia menarik napas panjang, mencoba mengusir kecemasan yang menggerogoti. Tas kulit di samping mejanya seakan menyala, menarik perhatiannya dengan cara yang tidak menyenangkan. Ia memutuskan untuk pulang, membawa serta pekerjaannya, berharap kehangatan rumah dan pelukan anaknya dapat meluruhkan beban ini. Dengan langkah terburu-buru dan hati yang berdebar-debar tanpa alasan yang jelas, ia membereskan meja, memasukkan laptop dan dokumen-dokumen penting ke dalam tas itu, dan bergegas menuju lift. Pintu gedung terbuka, dan angin sore yang seharusnya terasa segar justru membawa serta peringatan tak kasat mata yang membuatnya merinding. Ia tidak tahu bahwa firasatnya itu adalah naluri purba yang sedang berusaha menyelamatkannya, dan petualangan yang tidak terduga sedang menanti di perjalanan pulang. Langit telah berubah menjadi kanvas raksasa yang dilukis dengan warna-warna tembaga, ungu, dan nila, menandakan hari yang hampir berakhir. Jalanan mulai ramai dengan orang-orang yang pulang kerja, kendaraan yang saling susul-menyusul, dan hiruk-pikuk kota yang tak pernah benar-benar reda. Di tengah kesibukan ini, Mira berjalan dengan langkah cepat dan sedikit terhuyung. Tas kulitnya yang berisi harta karun dokumen dan uang dikepit erat di bawah lengannya. Napasnya masih tersengal-sengal dari berlari mengejar waktu dan dari kecemasan yang terus membayanginya seperti bayangan sendiri yang memanjang di trotoar. Ia memutuskan untuk mengambil jalan pintas melalui lorong-lorong yang lebih sepi, berharap dapat sampai di rumah lebih cepat. Udara sore yang mulai dingin menerpa wajahnya, namun tidak mampu mendinginkan kepanikan internal yang menjalar di seluruh tubuhnya. Di balik sebuah pojok bangunan tua yang catnya mengelupas, sepasang mata mengamatinya dengan intens. Rio, pemuda itu, adalah siluet yang terdesak oleh kebutuhan yang mendesak. Pikirannya dipenuhi oleh bayangan utang yang menumpuk, adik yang menunggu biaya sekolah, dan perut keluarganya yang keroncongan. Ia bukan penjahat kawakan, tangannya gemetar, dan keringat dingin membasahi pelipisnya. Ia telah mengamati Mira dari kejauhan, melihat bagaimana ia berjalan dengan tujuan yang pasti, tas yang terlihat berkualitas, sebuah simbol dari dunia yang tidak ia miliki, dunia yang ia rasa telah mengucilkannya. Dalam keputusasaannya, naluri survival berbicara lebih lantang daripada akal sehat dan moral. Ini adalah kesempatan, sebuah peluang untuk menyelesaikan banyak masalah dengan satu tindakan nekat. Tiba-tiba, seperti muncul dari bayangan, Rio melesat. Dunia seakan melambat bagi Mira. Sebuah tenaga kasar menarik tas dari cengkeramannya, menyentak lengannya dengan brutal hingga terasa nyeri. Suara gesekan kulit tas dan teriakan kejutnya sendiri memecah kesunyian lorong. "Tolong! Jambret!" Teriakannya pecah, penuh dengan kepanikan dan ketidakpercayaan. Suara itu melengking, menusuk udara sore yang tenang, sebuah seruan murni yang dipenuhi rasa takut. Rio, dengan adrenalin memompa deras, berlari sekuat tenaga. Tas itu digenggamnya seperti sebuah trofi yang berharga, namun terasa membara dalam genggamannya. Ia berlari menuju ujung lorong, menuju persimpangan jalan yang lebih ramai di mana ia bisa menghilang di antara kerumunan. Namun, di ujung lorong itu, duduklah seorang tua dengan tongkat kayu. Kakek Jono, yang baru saja akan beranjak dari bangkunya untuk pulang ke rumahnya yang sunyi, terperangah oleh teriakan minta tolong yang mendadak itu. Matanya, yang sudah kabur, berusaha memfokuskan pada sumber keributan. Ia melihat sosok muda berlari kencang ke arahnya dan di belakangnya, seorang wanita berhijab dengan wajah yang dipenuhi kepanikan dan air mata. Tanpa pikir panjang, tanpa pertimbangan risiko untuk dirinya yang renta, sebuah kekuatan yang bukan berasal dari fisiknya menggerakkan tangannya. Tongkat kayu tua yang selama ini hanya menjadi penopang tubuhnya yang lemah, tiba-tiba berubah menjadi sebuah tongkat keadilan yang sederhana. Dengan sebuah gerakan yang hampir reflektif, ia menjulurkan tongkat itu, mempersembahkan sebuah penghalang yang tak terduga di jalan sang pelari. Itu bukanlah sebuah tindakan heroik yang dramatis, melainkan sebuah tindakan spontan dari hati yang tidak tahan melihat ketidakadilan. Dan dalam sekejap, nasib ketiga orang ini pun bertabrakan di persimpangan senja itu.
Dunia bagi Rio menyempit menjadi lorong sempit itu. Detak jantungnya berdebar kencang bagaikan genderang perang di telinganya, menenggelamkan segala suara kecuali desahan napasnya sendiri yang tersengal. Adrenalin membanjiri pembuluh darahnya, membuatnya merasa kuat, cepat, dan tak terbendung. Tas kulit itu terasa seperti tiket menuju keselamatan, solusi dari segala himpitan yang mencekik leher keluarganya. Ia hampir melihat ujung lorong, gerbang menuju keramaian jalan besar di mana ia bisa menghilang bagaikan setetes air di lautan. Tiba-tiba, dari sudut matanya, ia melihat bayangan gerakan. Seorang kakek tua, wajahnya keriput disinari cahaya senja yang temaram, duduk di sebuah bangku. Rio hampir tidak memperhatikannya, menganggapnya hanya sebagai bagian dari pemandangan, sebuah rintangan tak berarti yang akan ia lintasi dengan mudah. Ia bahkan tidak melambatkan langkah. Namun, sang kakek itu bergerak. Dengan sebuah ketenangan yang menakutkan, tongkat kayu tua yang selama ini bersandar di sampingnya tiba-tiba berubah menjadi ular yang mengintai. Bukan dengan gerakan cepat atau agresif, tetapi dengan presisi yang hampir seperti nasib, tongkat itu diulurkan, melintang persis di depan jalur larinya. "Maaf, Kek!" teriak Rio tanpa berpikir, berharap untuk menerobos. Tapi itu sudah terlambat. Kakinya tersangkut pada kayu keras yang tidak ia duga sama sekali. Dunia berputar. Rasanya seperti terbang sesaat sebelum gravitasi dengan kejam menariknya kembali. Tubuhnya terpelanting ke depan, jatuh terguling di aspal yang kasar. Tas yang ia genggam erat terlepas dari cengkeramannya dan meluncur beberapa meter, berhenti di dekat kaki sang kakek. "Aduh! Sialan!" umpat Rio kesakitan. Rasa pedih di lutut dan siku yang tergores menyadarkannya pada kegagalannya. Dari belakang, langkah kaki Mira yang terburu-buru semakin mendekat, diiringi isak tangisnya yang penuh relief dan kemarahan. "Terima kasih, kakek. Terima kasih banyak," serunya. Napasnya masih tersengal-sengal, matanya membelalak melihat pemandangan di hadapannya. Kakek Jono berdiri dengan sedikit gemetar, bersandar pada tongkatnya yang kembali menjadi penopang. Wajahnya sedikit pucat, menyadari risiko yang baru saja ia ambil. Ia memandang Rio yang masih terbaring. "Anak muda," suara kakek Jono parau namun tegas, memotong ketegangan. "Apa yang kau lakukan tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Lihatlah, kau hanya menambah luka untuk dirimu sendiri dan orang lain." Rio mendongak, melihat wajah tua yang tidak menunjukkan kemarahan, tetapi justru keprihatinan yang dalam. Rasa malunya membara lebih panas dari luka di sikunya. Ia tidak bisa menatap lama. Mira sudah mengambil tasnya, memeluknya erat-erat. "Isinya semua masih ada, Kek," bisiknya, lega. Ia lalu menatap Rio dengan mata berkaca-kaca. "Kenapa? Uang untuk apa saja di dalam sini?" "Untuk keluarga saya." Rio menunduk dalam-dalam, malu dan hancur. Saya benar-benar minta maaf, Bu, kakek." Gumamnya nyaris tak terdengar. "Saya putus asa." Kakek Jono menghela napas panjang. Putus asa bukan alasan untuk menjahati orang lain. Nak, setiap perbuatan punya konsekuensi. Melihat polosnya penyesalan di wajah Rio yang masih sangat muda, kemarahan Mira perlahan mereda, digantikan oleh rasa iba yang aneh. Penjamretnya ternyata hanya seorang pemuda yang tersesat. Rio bangkit dengan susah payah. Tubuhnya sakit semua. Saya pergi," katanya, dan tanpa menunggu jawaban, ia berlari kembali. Kali ini bukan untuk mengejar sesuatu, tetapi untuk melarikan diri dari rasa malunya yang membara. Kakek Jono dan Mira terdiam sejenak, menyaksikan punggung Rio yang menghilang di ujung lorong. Senja semakin pekat, menyelimuti mereka dalam sebuah keheningan yang penuh makna. Sebuah kebaikan kecil dari seorang kakek tua telah mengubah segalanya. Udara senja yang mulai menusuk tulang seakan membeku sejenak setelah kepergian Rio. Mira masih berdiri terpaku. Tasnya dipeluk erat-erat seperti sebuah perisai yang melindungi dirinya dari goncangan yang baru saja terjadi. Detak jantungnya yang awalnya berdegup kencang seperti drum perang, perlahan-lahan mulai mereda, berubah menjadi getaran halus yang masih menggema di seluruh tubuhnya. Ia menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan diri, sebelum akhirnya menatap lelaki tua di hadapannya. Kakek Jono masih bersandar pada tongkatnya, tubuhnya yang ringkih terlihat sedikit gemetar, bukan karena ketakutan,
tetapi akibat dari usaha dan adrenalin yang tiba-tiba mengalir deras pada tubuhnya yang sudah sepuh. Wajahnya yang berkeriput tampak lelah. Namun di matanya masih tersisa cahaya kewaspadaan dan kepedulian. "Kakek." Suara Mira terbata-bata, penuh dengan rasa syukur yang begitu mendalam hingga hampir membuatnya menangis. "Terima kasih, kakek. Terima kasih banyak. Ayah, saya tidak tahu apa yang akan terjadi jika kakek tidak ada di sini." Air mata akhirnya menetes, meleleh di pipinya, membasahi hijab yang dikenakannya. Kakek Jono mengangguk pelan. Senyum kecil yang hangat muncul di sudut bibirnya yang pecah-pecah. "Sudah, nak, jangan menangis. Yang penting selamat. Itu tadi berisiko, lain kali hati-hati ya, jalan di tempat yang ramai." Nasihatnya dengan suara parau namun lembut, penuh dengan keikhlasan yang membuat hati Mira terasa hangat. "Iya, kakek. Saya akan lebih berhati-hati," jawab Mira sambil mengusap air matanya. Matanya kemudian menatap lebih cermat pada sosok di hadapannya. Ia melihat jaket tua yang sudah tipis dan compang-camping, celana yang sudah pudar warnanya, dan sepatu yang solnya hampir terlepas. Sebuah rasa haru dan iba yang mendalam menyergapnya. Di tengah kesederhanaan dan kekurangan yang begitu nyata, ternyata tersimpan keberanian dan kebaikan hati yang begitu besar. "Kakek, mana tahu rumah kakek? Biar saya antar pulang," tawar Mira. Suaranya masih bergetar namun penuh dengan tekad. Ia tidak tega membiarkan sang penyelamatnya berjalan sendirian di lorong yang semakin gelap. Kakek Jono menggeleng. Tangannya yang berurat dan berbintik-bintik mengangkat tongkatnya sedikit. "Tidak usah repot-repot. Nak, rumahku dekat, di ujung lorong itu. Kamu pulanglah. Hati-hati. Jangan lewat sini lagi. Ambil jalan yang ramai." "Tidak, kakek. Saya harus mengantar kakek. Saya tidak akan tenang kalau pulang sendiri," bantah Mira dengan lembut tapi pasti. "Sekalian saya ingin memastikan kakek sampai dengan selamat." Melihat keteguhan di mata wanita muda itu, kakek Jono akhirnya luluh. "Ya sudah, kalau memang mau repot-repot sama orang tua seperti kakek," ujarnya dengan nada pasrah namun terasa hangat. Dengan langkah pelan dan tertatih, kakek Jono mulai berjalan, ditopang oleh tongkat setianya. Mira berjalan di sampingnya, sesekali menawarkan tangan untuk menyangga, meski kakek Jono dengan halus menolaknya, menunjukkan sisa-sisa harga dirinya sebagai seorang yang mandiri. Sepanjang perjalanan singkat itu, Mira tidak berhenti mengucapkan terima kasih. "Sungguh, kakek, saya tidak akan pernah melupakan kebaikan kakek hari ini. Kakek sudah menyelamatkan lebih dari sekedar tas saya." Kakek Jono hanya tersenyum. "Sudah, nak. Itu sudah kewajiban sesama. Jangan dibesar-besarkan." Sampai di depan sebuah rumah kayu kecil yang tampak sederhana dan tua, kakek Jono berhenti. "Ini rumah kakek. Terima kasih sudah mau mengantar." Mira memandang rumah itu, hatinya semakin tersentuh. Ia melihat kesederhanaan yang begitu nyata. "Sama-sama, kakek. Saya, boleh tahu nama kakek?" "Kakek Jono, nak." "Saya Mira, kakek. Terima kasih sekali lagi." Mira mengulurkan tangannya, dan setelah sedikit ragu, kakek Jono menjabatnya dengan erat. "Saya akan datang lagi untuk menengok kakek. Saya berjanji." Kakek Jono hanya mengangguk. Mungkin menganggapnya sebagai basa-basi saja. "Hati-hati di jalan, nak." Mira pun berbalik pergi. Langkahnya lebih ringan namun pikirannya berat. Gambaran keberanian kakek Jono dan keadaannya yang sederhana tidak bisa hilang dari benaknya. Sebuah tekad mulai tumbuh dalam hatinya. Ia tidak hanya akan berterima kasih, tetapi juga akan membalas kebaikan hati yang tulus itu dengan cara yang berarti. Minggu pagi setelah kejadian itu, sinar matahari menyelinap melalui celah-celah jendela rumah kayu kakek Jono, menerangi partikel debu yang menari-nari di udara. Kakek Jono sendiri sedang asyik menyuapi kucing-kucing liarnya dengan nasi sisa semalam, ketika terdengar ketukan pelan di pintunya. "Kakek Jono, ada di rumah." Suara itu familiar, namun kakek Jono sedikit heran. Siapa yang akan mencarinya di hari Minggu pagi? Dengan tongkatnya, ia berjalan pelan dan membuka pintu. Di teras berdiri Mira, tersenyum lebar, mengenakan kerudung sederhana dan membawa beberapa kantung plastik. "Mira, nak, kau sudah datang?" tanya kakek Jono,
Matanya berkedip-kedip menahan silau matahari. "Saya janjikan, Kek, akan datang lagi," ujar Mira, mengangkat kantung plastiknya. "Saya bawa sedikit makanan. Kebetulan saya masak banyak hari ini. Dan ini, saya belikan minyak angin dan balsem untuk urut-urut. Kata ibu saya, ini bagus untuk pegal-pegal." Kakek Jono terlihat tersentuh namun agak canggung. "Wah, tidak usah repot-repot begitu, Nak. Kakek masih bisa urut sendiri. Masuk, masuk." Mira masuk ke dalam rumah yang sederhana namun rapi. Hatinya teriris melihat betapa minimalisnya kehidupan kakek tua ini. Hanya ada perabotan seadanya, namun semuanya bersih dan tertata. "Mau minum teh, Nak?" Kakek baru merebus air, tawar kakek Jono, bergegas ke dapur kecilnya. "Jangan repot-repot, Kek. Sini, biar saya saja yang menyeduhnya," sahut Mira, dengan lembut mengambil cerek dari tangan kakek Jono. "Kakek duduk saja, rileks." Sambil menyiapkan teh, mata Mira menjelajahi ruangan. Foto-foto lama terpajang di dinding, menunjukkan kakek Jono di masa mudanya bersama seorang wanita yang pasti adalah almarhumah istrinya, dan anak-anak mereka yang masih kecil. "Kakek tinggal sendirian saja di sini?" tanya Mira, padahal ia sudah tahu jawabannya. Kakek Jono menghela napas kecil. "Iya, Nak. Anak-anak kakek sudah pada merantau, punya keluarga sendiri. Mereka sibuk. Sesekali datang, bawa cucu. Tapi ya begitu, kakek sudah terbiasa sendiri. Ada kucing-kucing ini yang nemenin," katanya sambil menunjuk ke arah kucing yang sedang mengendus-endus kantung plastik berisi makanan. Mira meletakkan 2 gelas teh di atas meja kayu. "Kakek, kemarin waktu itu, kakek bilang itu kewajiban sesama. Tapi tidak semua orang seberani kakek. Saya masih tidak bisa membayangkan kalau kakek tidak ada di sana." Kakek Jono tersenyum, mengaduk gulanya pelan. Kakek juga tidak berpikir panjang. "Nak, lihat ada yang berbuat jahat, ya harus ditolong. Itu saja. Lagian, cuma modal tongkat tua," candanya ringan. "Tapi itu sangat berisiko untuk kakek. Itu yang membuat saya sangat terharu," jawab Mira. "Kakek tidak takut?" "Takut dong. Tapi lebih takut lihat orang lain susah," ujar kakek Jono. Ia kemudian terdiam sejenak. Matanya menerawang. Kakek cuma bisa berbuat yang sedikit itu. Doa kakek semoga Mira selalu dilindungi Allah. Percakapan pun mengalir. Mira bercerita tentang pekerjaannya, keluarganya. Kakek Jono dengan antusias mendengarkan, sesekali bertanya. Lalu, giliran kakek Jono yang bercerita tentang masa lalunya, tentang almarhumah istrinya, tentang impian-impian sederhananya. Sekarang, kakek cuma punya satu mimpi yang mungkin terlalu tinggi. "Nak," ujarnya suatu saat, suaranya bergetar halus. "Apa itu, Kek?" tanya Mira penuh perhatian. Kakek Jono tersenyum getar. Kakek ingin sekali bisa menunaikan ibadah haji, melihat Ka'bah, merasakan menjadi tamu Allah. Tapi, ia menghela napas, menatap gelas tehnya. "Itu cuma mimpi. Biaya naik haji sekarang mahal sekali. Kakek pasrah saja. Mungkin di akhirat nanti." Mira diam. Dadanya terasa sesak mendengar kerinduan tulus dalam suara kakek Jono. Ia melihat mata tua itu yang berkaca-kaca. Sebuah tekad semakin mengkristal dalam hatinya. "Kakek, mimpi itu indah," kata Mira akhirnya, meletakkan tangannya di atas tangan kakek Jono yang keriput. "Jangan pernah berhenti bermimpi dan berdoa, Kek. Siapa tahu rezeki kakek sedang diantar oleh malaikat." Kakek Jono tertawa kecil, mengusap mata yang mulai basah. "Amin, Nak. Amin. Tapi yang penting kakek sehat saja, bisa sholat dengan lancar, itu sudah rezeki yang besar." Mira mengangguk, hatinya bergejolak. Ia tahu apa yang harus dilakukannya. Kebaikan kakek Jono harus dibalas dengan kebaikan yang setara. Dan impiannya untuk pergi haji, itu adalah balasan yang paling sempurna. "Saya harus pergi, Kek. Suami dan anak saya menunggu," kata Mira setelah beberapa jam berbincang. "Tapi saya akan datang lagi minggu depan, ya? Saya janji." Kakek Jono mengantarnya sampai pintu. Wajahnya bersinar dengan kebahagiaan yang jarang terpancar.
Terima kasih sudah mau repot-repot menengok orang tua. Nak, hati-hati di jalan. Saat Mira berjalan meninggalkan lorong itu, ia tidak hanya membawa kenangan akan percakapan hangat, tetapi juga sebuah misi. Ia akan mengubah mimpi seorang kakek tua yang pemberani menjadi kenyataan. Malam itu, di ruang keluarga rumah Mira yang hangat dan nyaman, suasana terasa berbeda. Setelah menidurkan anaknya, Mira duduk berhadapan dengan suami dan orang tuanya yang kebetulan sedang berkunjung. Di atas meja, gelas-gelas teh hangat menguap, tetapi perhatian mereka tertuju sepenuhnya pada Mira yang sedang bercerita dengan penuh semangat. Dan kemudian, dengan tongkat kayu tuanya, kakek itu menjulurkannya, menyandung penjamret itu hingga jatuh. Ujar Mira, tangannya bergetar sedikit saat mengingat kembali kejadian itu. Dia begitu renta. Ayah, ibu. Jaketnya compang-camping. Rumahnya sangat sederhana. Tapi keberaniannya luar biasa. Ahmad, suami Mira, mengernyit, mencerna cerita istrinya. Dia tidak terluka, kan? Itu sangat berbahaya. Mira, penjamret itu bisa saja membawa senjata. Tidak, sayang. Alhamdulillah, baik kakek Jono maupun saya baik-baik saja, jawab Mira meyakinkan. Tapi yang membuat saya terharu, setelah kejadian, dia malah menasihati saya untuk lebih berhati-hati. Dia bahkan menolak untuk diantar pulang, khawatir merepotkan saya. Ibu Mira, seorang wanita sepuh dengan wajah welas asih, menghela napas haru. Subhanallah, di zaman sekarang, masih ada orang sebaik itu. Lalu, bagaimana keadaan kakek ini sekarang, Mira? Mira pun melanjutkan, menceritakan kunjungannya pagi tadi. Saya baru saja dari rumahnya. Hidupnya sangat sederhana. Anak-anaknya merantau, dan dia tinggal sendirian. Tapi, yang membuat saya ingin menangis. Suara Mira tercekat sebentar. Dia bercerita bahwa mimpi terbesarnya adalah bisa menunaikan ibadah haji. Tapi dia bilang itu hanya mimpi, karena biayanya terlalu mahal. Dia hanya pasrah. Suasana hening sejenak. Ayah Mira, seorang yang bijaksana dan dihormati, mengangguk pelan. Matanya yang tajam berbinar. Seorang yang begitu ikhlas menolong, tanpa pamrih, hidup dalam kesederhanaan, tetapi memiliki impian yang mulia. Ini bukan kebetulan, Nak. Pertemuanmu dengan kakek Jono adalah pertemuan yang dirahasiakan oleh Allah. Ahmad, yang awalnya skeptis, kini terlihat tersentuh. Memangnya, apa yang ada dalam tasmu sampai dia begitu nekat, Mira? Ada dokumen proyek akuisisi senilai miliaran, tablet, dan uang tunai untuk biaya sekolah dan perawatan orang tua, jawab Mira. Kalau hilang, bisa kacau semuanya. Ibu Mira menutup mulutnya, kaget. Astagfirullah. Kakek itu telah menyelamatkan lebih dari yang kita tahu. Bukan hanya tas, tapi mungkin juga masa depan pekerjaan dan keluargamu. Betul, Bu, sambung ayah Mira dengan suara tegas. Kebaikan harus dibalas dengan kebaikan. Dan kebaikan yang paling mulia adalah membantu seseorang menuju Allah. Ia memandangi Mira dan Ahmad. Apa kalian punya ide? Mira menarik napas dalam. Inilah saatnya. Saya punya ide, tapi butuh dukungan kalian semua. Bagaimana kalau kita kumpulkan dana untuk memberangkatkan kakek Jono haji? Ahmad membelalak. Mira, itu biayanya sangat besar. Iya, saya tahu, jawab Mira cepat. Tapi pikirkan, Ahmad. Dia menyelamatkan uang yang jumlahnya juga tidak sedikit. Dan bukan soal uangnya, tapi soal nyawa, kehormatan, dan ketenangan pikiran saya. Itu tidak ternilai. Ini investasi akhirat kita. Ibu Mira langsung menyambut antusias. Setuju. Sangat setuju. Kita bisa patungan. Keluarga besar kita juga pasti mau membantu jika mendengar cerita ini. Ayah Mira mengangguk. Matanya berbinar. Ini ide yang brilian. Mira, kita tidak hanya membalas budi, tetapi juga memfasilitasi seorang hamba yang syalih untuk menjadi tamu Allah. Itu pahala yang terus mengalir. Ia menoleh kepada Ahmad. Ahmad, bagaimana pendapatmu? Ahmad terdiam sejenak, mempertimbangkan beban finansial. Namun,
Melihat keteguhan di mata istrinya dan dukungan dari mertuanya, ia pun luluh. "Baik," ujarnya akhirnya. "Kita lakukan. Tapi kita harus merencanakannya dengan matang. Dan, kita jangan bilang ke kakek Jono dulu. Ini harus jadi kejutan." Mira tersenyum lebar. Air mata kebahagiaan menggenang di matanya. Terima kasih, sayang, ayah, ibu." "Kita mulai besok," kata ayah Mira dengan semangat. "Saya yang akan koordinasi dengan travel agency yang terpercaya. Mira, kamu yang tetap jalin komunikasi dengan kakek Jono, pastikan kesehatannya cukup kuat untuk perjalanan." Malam itu, ruang keluarga mereka dipenuhi dengan energi positif dan tekad yang membaja. Sebuah rencana rahasia mulai disusun. Mereka tidak lagi hanya melihat kakek Jono sebagai seorang kakek tua yang miskin, tetapi sebagai sebuah amanah, sebuah kesempatan untuk berbuat kebaikan yang akan mengubah hidup seorang manusia selamanya. Mereka akan bekerja sama untuk mengantarkan impian kakek Jono ke Tanah Suci. Rencana untuk memberangkatkan kakek Jono haji mulai berjalan. Ayah Mira telah menghubungi biro perjalanan terpercaya, dan perkiraan biaya telah terkumpul separuhnya berkat sumbangan keluarga besar. Semua terasa begitu lancar, seolah langit memang merestui niat baik mereka. Namun, jalan menuju kebaikan seringkali tidak mulus. Beberapa hari setelah kunjungan terakhir Mira, langit di atas kampung kakek Jono mendung kelam. Hujan gerimis turun sejak pagi, membuat udara menjadi lembab dan dingin. Kakek Jono, yang biasanya sudah duduk di bangku depannya di jam segini, masih terbaring di tempat tidurnya. Seluruh tubuhnya terasa berat, sendi-sendinya ngilu, dan kepalanya pening. Demam telah menyergapnya sejak tengah malam. Dia berusaha bangun untuk sholat subuh, tetapi badannya terasa begitu lemah. Kucing-kucingnya mengeong khawatir di depan pintu. Heran tidak diberi makan seperti biasa. Kakek Jono mencoba bersiul memanggil mereka, tetapi suaranya parau dan lemah. Saat itu, Mira sedang dalam perjalanan untuk mengunjunginya, membawa beberapa potong kue basah dan vitamin yang ia belikan. Hatinya tiba-tiba berdebar-debar tanpa alasan yang jelas. Sebuah firasat yang mirip dengan hari ia dijamret. Ia mempercepat langkahnya, payungnya tertiup angin. Sampai di depan rumah kakek Jono, ia melihat keadaan yang tidak biasa. Pintu masih tertutup rapat, dan kucing-kucing berkumpul di teras, mengeong pilu. Mira mengetuk pelan. "Kakek Jono? Kakek, ada di dalam?" Tidak ada jawaban. Jantung Mira berdegup kencang. Ia mengetuk lebih keras. "Kakek, ini Mira." Akhirnya, dari dalam terdengar suara lemah dan parau. "Mira?" Pintunya tidak dikunci. Mira segera mendorong pintu dan masuk. Pemandangan yang menyedihkan menyambutnya. Kakek Jono terbaring lemas di tempat tidur sederhananya. Wajahnya memerah dan berkeringat, namun tubuhnya menggigil kedinginan. "Kakek, ya Allah, kakek kenapa?" teriak Mira, berlari menghampiri. Ia meletakkan punggung tangannya di dahi kakek Jono. "Panas, sangat panas. Sudah sejak semalam. Nak, kakek cuma mau istirahat sebentar," ujar kakek Jono. Suaranya nyaris tak terdengar. "Tidak, kakek. Ini demam tinggi. Harus ke puskesmas," kata Mira dengan tegas. Panik mulai menyergapnya. Rencana haji, biaya yang sedang dikumpulkan, semua terlintas di benaknya. Kakek Jono harus sehat. Dengan sigap, Mira menelepon suaminya. "Ahmad, cepat ke rumah kakek Jono. Kakek sakit keras. Bawa mobil, kita harus bawa ke puskesmas sekarang." Tanpa banyak tanya, Ahmad segera bergegas. Sementara menunggu, Mira membasuh wajah kakek Jono dengan air hangat dan menyelimutinya dengan lebih tebal. Di puskesmas, dokter yang memeriksa menggeleng-geleng. Demam tinggi, tekanan darahnya juga tidak stabil. Ini gejala kelelahan dan kurang gizi yang parah. "Pak, Bu, usia segini tidak boleh dianggap remeh. Harus dirawat di sini dulu. Kita infus dan observasi." Mira dan Ahmad saling pandang. "Biaya, rencana haji. Berapa biayanya, Dok?" tanya Ahmad, mencoba tetap tenang. Dokter menyebutkan angka yang bagi mereka tidak kecil. Jumlah itu cukup signifikan, dan kebetulan,
Hampir sama dengan jumlah yang baru mereka kumpulkan untuk tambahan biaya haji. Kita ambil dari tabungan hajinya, Ahmad. Bisik Mira, matanya berkaca-kaca. Kesehatan kakek lebih penting. Impian haji tidak ada artinya jika kakek tidak sehat untuk menikmatinya. Ahmad menghela napas, lalu mengangguk. Baik, kesehatan memang prioritas. Mira memegang tangan kakek Jono yang dingin. Kakek harus kuat. Ya, masih banyak yang harus kakek lakukan. Kakek Jono, dalam kondisi setengah sadar, hanya bisa memejamkan mata. Air mata menetes dari sudut matanya. Maaf merepotkan, Nak. Jangan bilang begitu, Kek. Kakek tidak pernah merepotkan. Balas Mira, menahan isakannya. Mereka pun mengurus segala administrasi. Sebagian dari tabungan, rahasia, itu kini dialihkan untuk biaya pengobatan. Impian untuk memberangkatkan kakek Jono haji tidak pupus. Tetapi kini mereka harus berjuang lebih keras lagi. Ujian pertama telah datang, menguji keteguhan niat dan kesabaran mereka. Mira hanya bisa berdoa, memohon kesembuhan untuk sang kakek dan kemudahan untuk rencana baik mereka. Keesokan harinya, kondisi kakek Jono mulai menunjukkan perbaikan. Infus yang menetes pelan ke dalam pembuluh darahnya seperti menyuntikkan kembali semangat hidup yang sempat memudar. Wajahnya yang kemarin pucat kini sudah mulai memiliki sedikit warna. Mira duduk di samping tempat tidurnya, menyuapi sang kakek dengan bubur hangat yang dibawanya dari rumah. Terima kasih, Nak. Sudah repot-repot begitu, ujar kakek Jono. Suaranya masih lemah namun lebih jelas. Jangan sungkan, Kek. Kakek harus makan yang banyak biar cepat kuat. Jawab Mira sambil menyendokkan bubur dengan sabar. Tiba-tiba, kakek Jono menghela napas berat. Matanya memandang Mira penuh dengan rasa bersalah dan kekhawatiran. Mira, tentang biaya berobat ini. Kakek tidak punya uang untuk membayarnya. Ini pasti mahal. Tangannya yang keriput memegangi selimut dengan erat. Kakek malu sekali sudah merepotkan kalian. Mira sudah mempersiapkan diri untuk pertanyaan ini. Hatinya tercencang, tetapi ia harus tetap tenang. Tenang saja, Kek. Semuanya sudah diurus. Katanya dengan suara meyakinkan sambil menyeka mulut kakek Jono dengan tisu. Kebetulan, suami saya punya asuransi kesehatan dari kantornya yang bisa cover biaya berobat orang tua. Jadi, kakek tidak perlu khawatir sama sekali. Itu adalah kebohongan kecil pertama yang terpaksa ia lontarkan untuk menenangkan sang kakek. Kakek Jono mengernyit, tampak tidak sepenuhnya yakin. Asuransi? Tapi kakek bukan keluarga kalian, Nak. Sudah termasuk, kok, Kek. Perusahaannya memang memberikan benefit yang baik. Tambah Mira cepat, menghindari kontak mata yang terlalu lama. Jadi, kakek fokus saja untuk sembuh. Jangan pikirkan biaya. Kakek Jono akhirnya mengangguk lemas. Terlalu lemah untuk berdebat lebih lanjut. Namun, keraguan itu masih tersimpan di matanya. Beberapa hari kemudian, kakek Jono sudah diperbolehkan pulang. Mira dan Ahmad menjemputnya. Saat mereka tiba di rumah kayu yang sederhana itu, Mira mengeluarkan beberapa kantung belanja berisi makanan mentah, buah-buahan, dan susu formula untuk orang tua. Kakek, ini saya bawakan sedikit bahan makanan. Biar kakek tidak usah ke pasar dulu, kata Mira meletakkan kantung-kantung itu di meja kecil. Kakek Jono langsung geleng-geleng kepala. Wajahnya menunjukkan penolakan. Tidak, Mira. Sudah terlalu banyak yang kalian beri. Obat-obatan, jemput antar, sekarang makanan lagi. Kakek tidak enak hati. Kakek masih bisa urus diri sendiri. Mira sudah mengantisipasi ini. Ini bukan dari kami, Kek, ujarnya, mencoba terdengar natural. Ini bantuan dari kelurahan. Ada program bantuan untuk lansia tidak mampu. Kebetulan nama kakek masuk dalam daftar. Kebohongan kecil kedua terpaksa meluncur dari mulutnya. Kakek Jono menyipitkan matanya, memandangi Mira dengan tatapan yang membuatnya sedikit grogi. Dari kelurahan? Tapi biasanya Pak RT yang mengantar, dan tidak sebanyak ini. Mira tertawa kecil, berusaha mencairkan situasi. Sekarang programnya beda. Kek, lebih baik. Mereka kirim langsung. Ia cepat-cepat mengalihkan pembicaraan.
Kakek, sudah minum obat yang tadi? Sini, saya ambilkan air. Begitulah seterusnya. Setiap kali Mira atau keluarganya membawa sesuatu, mulai dari selimut baru, vitamin, hingga uang tunai dalam amplop, selalu ada alasan yang harus dibuat. Kadang itu adalah bonus dari kantor, hadiah undian, atau sumbangan dari masjid. Ahmad, yang suatu kali mengantar beras, bahkan harus berpura-pura menjadi petugas sensus. Iya, Kek, ini program data terbaru untuk lansia. Dapat berasnya, ujarnya dengan kikuk, hampir tertawa melihat sendiri absurdnya situasi ini. Mira seringkali merasa bersalah telah berbohong. Ia adalah orang yang jujur, dan menipu seorang kakek yang begitu tulus terasa menyiksa batinnya. Suatu sore, setelah menolak bantuan Mira untuk yang kesekian kalinya, kakek Jono memandangnya lama. Mira, nak, katanya dengan lembut. Kakek ini sudah tua, tapi tidak pikun. Kakek tahu, semua ini dari kalian. Kelurahan tidak pernah sebagus itu, dan suamimu itu bukan petugas sensus. Mira terdiam, pipinya memerah. Ia merasa tertangkap basah. Kakek sangat berterima kasih. Lanjut kakek Jono, matanya berkaca-kaca. Tapi tolong, jangan terlalu memaksakan diri untuk kakek. Kakek tidak mau membebani kalian. Mira menarik napas dalam. Ia tidak bisa berbohong lagi. Kakek tidak pernah menjadi beban. Apa yang kami lakukan ini tidak sebanding dengan apa yang kakek lakukan untuk saya. Mohon biarkan kami membalas kebaikan kakek, walau hanya sedikit. Kakek Jono akhirnya mengangguk, memahami keteguhan di mata Mira. Ia tidak bertanya lagi, tetapi penerimaannya sekarang terasa lebih tulus, meski masih dengan sedikit rasa tidak enak hati. Perjuangan merahasiakan niat baik mereka ternyata lebih melelahkan daripada yang dibayangkan. Setiap kebohongan kecil terasa seperti batu bata yang memberatkan hati Mira. Namun, ia terus maju, karena ia tahu tujuan akhirnya adalah kebahagiaan yang jauh lebih besar. Mereka harus terus bersiasat, setidaknya sampai semua persiapan haji itu benar-benar siap dan bisa mereka berikan sebagai kejutan. Malam itu, di kamar mereka, suasana tegang menggantung seperti kabut. Ahmad duduk di tepi tempat tidur, menghitung ulang lembaran printout laporan keuangan bulanan. Kerut di dahinya semakin dalam, dan jari jemarinya mengetuk-ngetuk meja dengan ritme yang gugup. Mira, yang sedang merapikan pakaian di lemari, bisa merasakan kecemasan yang dipancarkan suaminya. Ahmad, ada apa? Kamu dari tadi diam saja, tanya Mira, mencoba membuka percakapan. Ahmad menghela napas panjang, meletakkan kertas-kertas itu. Mira, kita perlu bicara. Serius. Mira segera duduk di sampingnya, hatinya berdebar. Tentang apa? Ini tentang kakek Jono, mulut Ahmad. Aku lihat pengeluaran kita bulan ini membengkak sangat drastis. Biaya rumah sakit, obat-obatan, makanan, vitamin. Belum lagi tabungan untuk rencana kita itu. Ia tidak menyebut kata haji, tetapi Mira paham. Tapi, Ahmad, itu kan untuk... Aku tahu, Mira. Aku tahu itu untuk hal yang baik. Potong Ahmad, suaranya mulai meningkat sedikit. Aku juga terharu dengan apa yang dilakukan kakek Jono. Tapi kita punya tanggung jawab juga. Lihat ini. Ia menyodorkan laporan keuangan. Biaya sekolah Alia naik lagi bulan depan. Tagihan listrik dan air juga belum lunas. Dan kita masih harus membantu orang tuaku di kampung. Mira diam, menunduk. Ia tahu Ahmad benar. Mereka bukan keluarga yang sangat kaya. Gaji Ahmad sebagai insinyur dan gajinya sebagai manajer memang cukup, tetapi tidak untuk menanggung beban finansial tambahan yang begitu besar dalam waktu singkat. Aku khawatir, Mira, lanjut Ahmad, suaranya sekarang lebih lembut, penuh kekhawatiran. Kita membantu orang lain, tapi jangan sampai kita sendiri yang tenggelam. Apalagi dengan rencana besar yang kamu usulkan. Itu bukan jumlah yang kecil. Apa kita tidak bisa membantu secukupnya saja? Tidak harus langsung dengan yang begitu besar. Air mata mulai menggenang di mata Mira. Ahmad, kamu tidak mengerti. Apa yang kakek Jono lakukan itu lebih dari sekadar menyelamatkan tas saya.
Dia menyelamatkan saya. Proyek di tas itu, jika hilang, karir saya bisa hancur. Uang di dalamnya untuk biaya sekolah Alia dan operasi ibuku. Dia tidak hanya menyelamatkan benda, tapi masa depan kita semua. Membayarnya dengan sekadar uang atau makanan terasa tidak cukup. Ini tentang membalas sebuah kemurahan hati dengan kemurahan hati yang setara. Tapi Mira, naik haji, itu terlalu besar. Dan lihat, bahkan untuk biaya hidup sehari-hari dan pengobatannya saja kita sudah kewalahan. Bantah Ahmad, mencoba bersikap logis. Ini investasi akhirat, Ahmad, jawab Mira, memegangi tangan suaminya. Aku percaya, rezeki yang kita keluarkan dengan ikhlas untuk kebaikan akan kembali berlipat. Allah akan membukakan jalan. Mungkin kita harus berhemat lebih ketat untuk sementara waktu. Aku bisa jual beberapa perhiasanku. Atau kita tunda renovasi kamar yang rencananya bulan depan. Ahmad menghela napas, memijat pelipisnya. Aku hanya tidak mau kita membuat keputusan gegabah karena emosi. Mira, ini komitmen jangka panjang dan sangat besar. Ini bukan emosi, Ahmad. Ini keyakinan, tegas Mira. Lihatlah ini sebagai sedekah yang paling utama. Membantu seseorang mewujudkan impian terbesarnya untuk bertemu Allah. Pahalanya akan mengalir terus bahkan setelah kita meninggal. Bukankah kita juga ingin memiliki investasi semacam itu? Ahmad terdiam lama, memandangi istrinya. Ia melihat keteguhan dan keyakinan yang begitu kuat di mata Mira. Ia mengingat kembali cerita tentang keberanian kakek Jono. Ia juga teringat pada prinsip yang diajarkan orang tuanya, bahwa rezeki yang disedekahkan tidak akan pernah berkurang. Akhirnya, ia mengeluarkan napas yang ia tahan. Baik, ujarnya, suaranya lirih namun pasti. Kita lanjutkan. Tapi dengan syarat, kita buat perencanaan keuangan yang sangat ketat. Dan kita harus realistis. Mungkin waktu pemberangkatannya bisa sedikit molor dari yang direncanakan agar kita punya waktu untuk menabung lebih lama. Mira tersenyum lega. Air matanya akhirnya tumpah. Terima kasih, sayang. Terima kasih. Aku janji akan lebih hemat. Aku akan cari proyek freelance tambahan. Kita pasti bisa melalui ini bersama. Ahmad menarik Mira dalam pelukan. Aku percaya padamu, Mira. Dan aku percaya pada niat baik kita. Semoga Allah memudahkan. Konflik kecil dalam keluarga mereka itu pun mereda. Mereka tidak lagi saling berhadapan, tetapi kembali menjadi satu tim. Malam itu, mereka duduk berdua, menyusun ulang anggaran keluarga dengan pensil dan kertas, memotong pengeluaran yang tidak perlu, dan mencari cara kreatif untuk mengumpulkan dana lebih cepat. Perdebatan mereka telah berubah menjadi kolaborasi, diperkuat oleh satu tujuan mulia, membalas kebaikan dengan cara yang paling abadi. Rio duduk terpaku di sudut kamar kontrakannya yang sempit dan pengap. Sinar bulan menyelinap melalui jendela yang pecah, menerangi wajahnya yang dipenuhi peluh dingin meski malam itu udara cukup sejuk. Di tangannya, ia menggenggam erat sepotong kertas koran yang sudah kusut. Foto Mira terpampang jelas di sana. Tersenyum anggun di bawah headline yang memberitakan kesuksesan perusahaan keluarganya dalam sebuah akuisisi besar. Jadi, dia orang kaya, gumam Rio kepada dirinya sendiri. Suaranya serak penuh penyesalan. Tentu saja dia orang kaya. Tasnya saja sudah mahal. Sejak kejadian itu, Rio hidup dalam neraka rasa bersalah dan ketakutan. Setiap kali ada ketukan pintu, jantungnya berdebar kencang, membayangkan polisi datang menangkapnya. Setiap sirene mobil yang lewat membuatnya menjatuhkan apapun yang sedang dipegangnya. Ia bahkan tidak berani pulang ke kampung halamannya, takut mempermalukan keluarganya lebih dalam lagi. Rio, kamu kenapa? Dari tadi melamun saja, tanya ibunya dari ujung telepon. Suaranya penuh kekhawatiran. Kamu sudah dapat kerjaan? Adikmu butuh bayaran SPP minggu depan. Rio menelan ludah, merasa seperti ada tambahan beban yang menggunung di pundaknya. Sedang dicari, Bu. Doakan saja, jawabnya terbata-bata, menutup telepon dengan perasaan hancur. Kebutuhan yang mendesak itulah yang mendorongnya melakukan hal nekat itu. Bukan karena keinginan jahat, tapi karena keputusasaan. Dan sekarang, keputusasaan itu digantikan oleh rasa malu yang menyiksa. Keesokan harinya,
Dengan keberanian yang didorong oleh rasa penasaran dan penyesalan, Rio mulai mengikuti Mira dari kejauhan. Ia ingin tahu, ingin melihat wanita yang hampir ia rugikan itu. Dari seberang jalan, ia melihat Mira masuk ke sebuah rumah sederhana di lorong yang ia kenal terlalu baik. Rumah kakek Jono. Jantung Rio berhenti berdetak untuk sesaat. Kakek tua itu, pikirannya berputar cepat. Apakah mereka keluarga, tetangga, atau... Diam-diam, ia mengamati dari balik pohon. Ia melihat Mira membantu kakek Jono duduk di teras, menyuapinya dengan sabar, dan tertawa bersama. Tidak ada kesan kesal atau marah. Justru, yang ia lihat adalah kehangatan dan kepedulian. Dia malah merawat si kakek, gumam Rio, bingung. Setelah kejadian itu, ia terus mengamati selama beberapa hari. Setiap kali Mira datang, ia membawa makanan, obat-obatan, dan kadang-kadang pakaian baru untuk kakek Jono. Rio melihat perubahan pada kakek tua itu. Wajahnya yang dulu murung kini mulai sering tersenyum. Posturnya yang dulu membungkuk sekarang tampak lebih tegap. Suatu sore, dari tempat persembunyiannya, Rio mendengar percakapan mereka. Kakek tidak usah khawatir soal biaya dokter. Ya, itu sudah ditanggung, kata Mira suatu hari. Tapi Mira, kakek masih tidak mengerti. Kenapa kalian baik sekali pada kakek? Tanya kakek Jono. Suaranya penuh rasa haru dan tidak percaya. Karena kakek sudah melakukan hal yang sangat berani untuk saya. Kek, itu yang bisa saya balas, jawab Mira. Rio merasa seperti ditampar. Perkataan itu terus bergema di kepalanya. Karena kakek sudah melakukan hal yang sangat berani, kakek tua itu, yang hidupnya jelas-jelas susah, justru menjadi pahlawan. Sementara dirinya, yang masih muda dan kuat, menjadi penjahat. Rasa bersalah itu berubah menjadi sesuatu yang lain, kekaguman. Ia mengagumi keberanian kakek Jono yang tanpa pamrih. Ia mengagumi kebaikan Mira yang tidak mendendam dan justru membalas dengan kebaikan yang lebih besar. Diam-diam, tanpa disadari siapapun, Rio mulai berubah. Ia tidak lagi mengikuti Mira karena penasaran, tetapi karena ia ingin belajar. Ia ingin tahu seperti apa rasanya menjadi orang baik, seperti mereka. Ia ingin menjadi seperti kakek Jono, yang berani melawan ketidakadilan, atau seperti Mira, yang mampu memaafkan dan berbuat baik. Ia menyadari bahwa menjamret bukanlah solusi. Itu hanya menambah masalah dan menimbulkan luka baru. Ia harus menemukan cara lain, cara yang benar, untuk membantu keluarganya. Dan mungkin, hanya mungkin, dengan mengubah diri sendiri, ia bisa suatu hari nanti menebus kesalahannya pada mereka berdua. Ia menyimpan guntingan koran berwajah Mira itu, bukan lagi sebagai target, tetapi sebagai pengingat akan seseorang yang mengajarkannya tentang arti memaafkan dan berbuat baik tanpa pamrih. Minggu-minggu berlalu, namun bayangan kejadian di lorong senja itu tidak juga meninggalkan Rio. Ia seperti terperangkap dalam lingkaran setan, melamar kerja, ditolak karena tidak memiliki pengalaman atau keterampilan yang memadai, lalu keputusasaan kembali menyergap, dan ingatan akan tas Mira serta wajah penuh penyesalan kakek Jono menghantuinya. Rasa bersalah itu telah menjadi teman makannya yang paling setia, lebih setia daripada siapapun dalam hidupnya. Suatu sore, saat ia berjalan tanpa tujuan, kakinya kembali membawanya ke lorong itu. Dari kejauhan, ia melihat kakek Jono sedang mencoba memperbaiki atap rumahnya yang bocor. Tubuh tua itu terlihat goyah, tangannya yang bergetar kesulitan memegang palu. Rio berdiri diam, tersembunyi di balik sudut, hatinya tercencang. Ia melihat seorang lelaki tua yang seharusnya menikmati sisa hidupnya dengan tenang, harus berjuang keras hanya untuk memperbaiki tempat tinggalnya yang reyot. Tiba-tiba, tanpa disengaja, tangannya yang berkeringat menyentuh sesuatu di saku celananya. Sebuah kalung perak kecil dengan liontin berbentuk hati. Itu bukan bagian dari rampasan tas Mira. Ia ingat, kalung itu jatuh dari saku tasnya saat ia berusaha merampasnya, dan tanpa berpikir, ia memungutnya dan menyimpannya. Melihat kalung itu sekarang, rasanya seperti memegang bara api. Itu bukan miliknya. Itu adalah simbol dari kejahatannya, dari keputusasaannya yang salah arah. Dengan kalung itu tergenggam erat di tangannya, Rio berjalan mendekat, langkahnya berat dan penuh keraguan. Kakek Jono, yang sedang asyik memukul paku, tidak menyadari kehadirannya. "Kakek," ucap Rio,
Suaranya serak, nyaris tidak terdengar. Kakek Jono menoleh, dan untuk sesaat, wajahnya menunjukkan keheranan sebelum akhirnya berubah menjadi kewaspadaan yang jelas. Ia mengenali pemuda itu. Tangannya mencengkeram palu lebih erat. "Kau, apa yang kau lakukan di sini?" tanya kakek Jono, mencoba bersikap tegas meski suaranya sedikit bergetar. Rio menunduk, tidak berani menatap langsung. Saya tidak akan menyakiti kakek. Saya berjanji." Ia mengulurkan tangannya, membuka genggamannya untuk memperlihatkan kalung perak itu. Ini jatuh dari tasnya waktu itu. Saya ingin mengembalikannya." Kakek Jono memandangi kalung itu, lalu kembali menatap Rio. Kewaspadaan di matanya perlahan mencair, digantikan oleh keheranan dan sedikit rasa iba. Ia melihat penyesalan yang tulus di wajah pemuda itu. "Kenapa?" tanya kakek Jono, suaranya lebih lembut. "Kenapa kau mengambilnya waktu itu?" Rio menarik napas dalam, berusaha mengumpulkan keberanian. "Keluarga saya sangat membutuhkan uang, Kek. Adik saya tidak bisa sekolah, ibu sakit. Saya putus asa. Saya lihat Bu Mira, terlihat seperti orang yang mampu. Saya pikir..." Suaranya tercekat. "Saya pikir itu akan menyelesaikan masalah. Tapi malah menambahnya. Saya tidak bisa tidur sejak itu." Kakek Jono mengangguk pelan, seperti memahami. Putus asa memang bisa membuat orang melakukan hal-hal yang tidak terpuji. "Nak, tapi kau tahu, dengan menjamret, kau bukan hanya mengambil uang, tapi juga mengambil rasa aman seseorang. Itu yang tidak bisa dikembalikan." "Saya tahu, Kek. Saya menyesal. Sangat menyesal," jawab Rio. Air mata mulai menggenang di matanya. "Saya melihat kakek dan Bu Mira. Kakek berani melawan saya yang lebih muda dan kuat. Bu Mira, dia malah baik kepada kakek, merawat kakek. Sedangkan saya hanya membuat semuanya tambah buruk." Kakek Jono diam sejenak, lalu mendekat dan mengambil kalung itu dari tangan Rio. "Duduklah, Nak," ujarnya, menunjuk bangku di terasnya. Dengan ragu, Rio duduk. Ia tidak menyangka akan diterima seperti ini. Kesalahan itu manusiawi. "Nak, yang penting, kau mau mengaku dan berubah," kata kakek Jono. "Kau masih muda. Masih ada waktu untuk memperbaiki diri." "Tapi bagaimana, Kek? Saya sudah cari kerja kemana-mana. Tidak ada yang terima. Keluarga saya terus membutuhkan," keluh Rio, frustasi. "Jangan menyerah. Terus cari. Dan jangan lagi mengambil jalan pintas yang merugikan orang lain," nasihat kakek Jono. Mungkin nanti saya bisa bicara dengan Mira. Dia orang yang baik. Siapa tahu dia tahu lowongan kerja." Wajah Rio berbinar penuh harap. "Benarkah, Kek? Tapi, setelah yang saya lakukan, kau sudah berani datang dan mengaku. Itu langkah pertama yang besar," ujar kakek Jono. "Sekarang, pulanglah. Bereskan hidupmu. Mulai dari hal kecil. Jujur pada dirimu sendiri dan pada orang tuamu." Rio bangkit, merasa beban di pundaknya sedikit terangkat. "Terima kasih, Kek. Terima kasih sudah tidak memarahi saya, sudah mau mendengarkan." "Sudah, pergi sana. Hati-hati di jalan," ucap kakek Jono dengan senyum kecil. Rio pun pergi. Langkahnya kali ini terasa lebih ringan. Rasa bersalahnya belum sepenuhnya hilang, tetapi kini ada secercah harapan. Ia telah mengambil langkah pertama untuk menebus kesalahannya, dan ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa ini adalah awal dari perubahan. Ia akan bekerja keras, dengan cara yang benar, untuk membahagiakan keluarganya dan membersihkan namanya sendiri. Hari Minggu berikutnya, seperti biasa, Mira datang ke rumah kakek Jono dengan membawa beberapa bahan makanan dan obat. Saat ia sampai di depan rumah kayu itu, ia melihat kakek Jono sedang asyik bercakap-cakap dengan seorang pemuda yang duduk di bangku teras. Pemuda itu terlihat sangat muda, mungkin baru berusia awal 20-an, dan posturnya agak kurus. Sesuatu tentang sosok itu terasa familiar bagi Mira, tetapi ia tidak bisa langsung mengenalinya. "Selamat pagi, Kek," sapa Mira dengan riang, mendekat sambil mengangkat kantung belanjaannya. Kakek Jono menoleh dan tersenyum,
Tetapi Mira melihat ada keanehan dalam senyumnya. Ada sedikit ketegangan di sana. Pemuda itu langsung berdiri. Tubuhnya kaku, tangannya mengepal di samping. Wajahnya pucat, dan matanya menatap tanah. Tidak berani menatap Mira. Mira, nak, ini ada. Kakek Jono terlihat berusaha memilih kata-kata. Ini ada tamu. Mira mengernyit, kini benar-benar memerhatikan pemuda itu. Dan kemudian, seperti sambaran petir, ia mengenalinya. Itu adalah mata yang sama, postur yang sama, yang ia lihat di lorong senja itu saat tasnya direbut. Dadanya sesak, dan tanpa disadari, ia mengambil langkah mundur, kantung belanjaan di tangannya bergemeretak. Kamu. Desis Mira, suaranya bergetar antara takut dan marah. Kamu yang waktu itu. Pemuda itu, Rio, langsung membungkuk dalam-dalam, hampir-hampir menyentuh tanah dengan dahinya. Saya minta maaf, Bu. Saya benar-benar minta maaf. Serunya, suaranya pecah penuh penyesalan. Saya datang kemari khusus untuk meminta maaf kepada ibu dan kepada kakek. Mira terdiam, syok. Ia memandang kakek Jono, mencari penjelasan. Kakek Jono mengangguk pelan. Matanya mengatakan bahwa ini aman. Bangun, kata Mira akhirnya. Suaranya masih tegang. Jangan seperti itu. Rio bangkit, tetapi masih menunduk. Wajahnya basah oleh air mata. Nama saya Rio, Bu. Saya yang menjamret tas ibu waktu itu. Saya tidak ada alasan untuk membenarkan perbuatan saya. Itu salah. Sangat salah. Mira masih tidak bisa percaya. Penjahat yang ia bayangkan akan bersembunyi selamanya, justru berdiri di hadapannya dan meminta maaf. Kenapa? Kenapa kamu melakukan itu? Tanyanya, mencoba memahami. Rio pun menceritakan semuanya. Tentang keluarganya yang terpuruk, adiknya yang tidak bisa sekolah, ibunya yang sakit, dan keputusasaan-nya yang membawanya pada tindakan nekat itu. Ia juga bercerita tentang penyesalannya yang mendalam, bagaimana ia tidak bisa tidur, dan bagaimana ia mengamati Mira merawat kakek Jono, yang justru membuatnya semakin malu. Saya melihat ibu baik sekali kepada kakek. Padahal saya hampir merugikan ibu sangat besar. Ujarnya, suara tertahan isak. Saya tidak bisa memaafkan diri sendiri. Karena itu saya datang kemari. Saya ingin mengembalikan ini. Ia mengeluarkan kalung perak kecil dari saku celananya dan memberikannya kepada Mira. Ini jatuh dari tas ibu waktu itu. Saya simpan, dan itu membuat saya semakin tersiksa. Mira menerima kalung itu. Itu adalah hadiah dari suaminya saat anniversary mereka tahun lalu. Ia bahkan tidak menyadari kalung itu hilang. Melihat kalung itu dan mendengar pengakuan tulus Rio, kemarahannya perlahan mereda, digantikan oleh rasa iba yang dalam. Kamu berani datang ke sini, itu sudah menunjukkan bahwa kamu memang menyesal, kata Mira akhirnya, suaranya lebih lembut. Tapi, Rio, keputusasaan bukan alasan untuk melukai orang lain. Kamu bisa mencari bantuan dengan cara lain. Saya tahu, Bu. Sekarang saya tahu, jawab Rio cepat. Saya sudah melamar banyak pekerjaan, tapi selalu ditolak. Tapi saya janji, saya akan terus berusaha. Saya tidak akan pernah lagi melakukan hal seperti itu. Kakek Jono, yang selama ini diam, akhirnya berbicara. Dia sudah berubah. Mira, dia sudah mengaku segala sesuatunya pada kakek. Dan kakek percaya, orang yang berani mengakui kesalahan punya niat untuk berubah. Mira memandangi Rio yang masih terisak-isak, lalu melihat kakek Jono yang memandangnya dengan penuh harap. Hatinya terluluh. Dendam dan ketakutannya perlahan menghilang. Baik, ucap Mira. Aku terima maafmu, Rio. Rio mengangkat kepalanya. Matanya berbinar tidak percaya. Benarkah, Bu? Ibu benar-benar memaafkan saya? Iya, tapi dengan satu syarat, kata Mira, sekarang dengan senyum kecil. Kamu harus membuktikan bahwa kamu memang sudah berubah. Kamu harus bekerja keras, jujur, dan menjadi anak yang baik untuk orang tuamu. Saya janji, Bu. Saya akan buktikan, seru Rio, bersumpah. Dan tentang pekerjaan. Mira berpikir sejenak. Kebetulan,
Di perusahaan kami sedang ada lowongan untuk posisi office boy. Kamu mau mencoba? Gajinya mungkin tidak besar, tapi itu awal yang baik. Rio terlihat seperti tidak mempercayai telinganya sendiri. Ibu mau menolong saya? Setelah yang saya lakukan, kakek Jono saja mau memberimu kesempatan kedua. Masak saya tidak? Jawab Mira. Tapi ingat, ini adalah kesempatan terakhirmu. Jangan sia-siakan. Rio kembali membungkuk. Kali ini dengan rasa syukur yang meluap. Terima kasih, Bu. Terima kasih, kakek. Saya tidak akan mengecewakan kalian. Saya akan bekerja sebaik mungkin. Mira dan kakek Jono saling memandang. Keduanya tersenyum. Sebuah pengakuan yang awalnya mengejutkan dan menakutkan, justru berubah menjadi awal yang baru bagi seorang pemuda yang tersesat. Mereka telah memilih untuk memaafkan, dan dalam maaf itu, mereka menemukan sebuah kesempatan untuk tidak hanya membalas kejahatan dengan kebaikan, tetapi juga untuk mengubah sebuah hidup. Esok harinya, dengan jantung berdebar-debar bagaikan ditabuh genderang, Rio berdiri di depan gedung perkantoran yang megah tempat Mira bekerja. Ia mengenakan kemeja dan celana hitam sederhana yang ia pinjam dari tetangga, berusaha tampak serapih mungkin. Tangannya yang berkeringat memegang erat surat lamaran yang ia buat semalam dengan bantuan kakek Jono. Selamat pagi, saya Rio. Saya ada janji dengan Ibu Mira, ujarnya pada resepsionis dengan suara yang sedikit gemetar. Sang resepsionis, setelah berkonsultasi melalui telepon, mengangguk dan menyuruhnya menunggu. Beberapa menit yang terasa seperti abad berlalu, Mira muncul dengan balutan business suit yang rapi. Ia tersenyum melihat Rio yang terlihat gugup. Rio, kamu sudah datang. Ayo ikut saya, sambutnya, lalu memimpin Rio melewati lorong-lorong ber-AC menuju ruang wawancara kecil. Terima kasih sekali lagi atas kesempatan ini, Bu. Saya benar-benar tidak akan menyia-nyiakannya, bisik Rio sambil berjalan. Kamu sudah dapat kesempatan, Rio. Sekarang tugas kamu untuk membuktikan diri, jawab Mira dengan lembut namun tegas. Proses wawancara berlangsung singkat. Posisi office boy tidak membutuhkan kualifikasi tinggi, tetapi sikap dan ketulusan. Dan ketulusan Rio terpancar jelas dari matanya. Ia diterima untuk masa percobaan 1 bulan. Hari pertama kerja Rio adalah hari yang paling melelahkan sekaligus paling membahagiakan dalam hidupnya. Tugasnya sederhana, mengantarkan dokumen antar departemen, menyiapkan meeting room, mengisi ulang air minum galon, dan menjaga kebersihan area umum. Namun, ia melakukan semuanya dengan semangat membara dan ketelitian yang luar biasa. Setiap permintaan dilayani dengan, "Siap, Bu Pak," yang lantang dan sigap. Ia bahkan datang lebih awal dan pulang lebih telat dari jadwalnya. Suatu sore, saat ia sedang membersihkan sebuah meeting room, seorang manajer yang agak galak berteriak, "Kopi untuk rapat, cepat, jangan lambat." Rio tidak tersinggung. Ia hanya membalas, "Siap, Pak." Segera, dan berlari ke dapur untuk menyiapkan kopi dengan cepat dan rapi. Saat menyerahkan kopi, manajer itu meliriknya dan mengangguk puas. Cepat juga." Hal-hal kecil seperti itu yang membuat Rio semakin bersemangat. Gaji pertamanya, yang ia terima di akhir minggu, terasa seperti harta karun. Ia segera menyimpan sebagian untuk keluarganya dan, dengan sisa yang ada, ia pergi ke sebuah toko. Keesokan harinya, ia kembali mengunjungi kakek Jono, kali ini dengan membawa sebuah bungkusan kecil. "Kakek," sapanya riang, "saya terima gaji pertama saya." Kakek Jono yang sedang duduk di teras, tersenyum lebar. "Bagus, Nak. Sudah dikirimkan ke orang tuamu?" "Sudah, Kek." "Sebagian," jawab Rio bangga. "Dan ini." Ia memberikan bungkusan itu kepada kakek Jono. "Ini untuk kakek." Kakek Jono membuka bungkusan itu dengan penasaran. Di dalamnya, terbaring sepasang sandal kulit sederhana namun berkualitas baik. "Rio, ini, kamu tidak seharusnya," protes kakek Jono, terharu. "Harus, Kek," bantah Rio, matanya berbinar. "Ini dari gaji halal pertama saya. Saya lihat sandal kakek yang sudah sobek. Ini tanda terima kasih saya. Kakek sudah memberi saya kesempatan, sudah mendengarkan,
dan sudah mengubah hidup saya." Kakek Jono memegang sandal itu, tangannya bergetar. Air mata kebahagiaan menggenang di matanya. "Terima kasih, Nak." Kakek terharu sekali. "Tapi lain kali, tabung untuk keluargamu." Kakek sudah biasa dengan sandal sobek. "Tidak, Kek. Kebaikan harus dibalas dengan kebaikan. Ibu Mira dan kakek sudah mengajarkan saya itu," ujar Rio dengan mantap. Tak lama kemudian, Mira datang untuk kunjungan mingguannya. Ia terkejut melihat kakek Jono memakai sandal baru. "Wah, sandal barunya bagus, Kek," puji Mira. Kakek Jono tersenyum, menunjuk ke arah Rio yang sedang membantu membereskan tanaman di halaman. Hadiah dari Rio, dari gaji pertamanya. Mira terkejut dan tersentuh. Ia memanggil Rio. "Rio, itu sangat manis sekali. Tapi kamu seharusnya menabung untuk keluargamu." Rio tersipu malu. "Ini tidak mahal, Bu. Dan saya sudah menyisihkan untuk keluarga. Saya hanya ingin berterima kasih pada kakek. Dan pada ibu juga." Ia mengeluarkan sebuah kantong kecil dari tasnya. "Ini untuk ibu. Sebagai tanda terima kasih dan permintaan maaf sekali lagi." Di dalam kantong itu, ada sebuah gantungan kunci sederhana berbentuk tas kecil. Mira tertawa terharu. "Rio, kamu tidak perlu melakukan ini." "Saya tahu, Bu. Tapi saya ingin, sebagai pengingat bahwa saya sudah berubah, dan saya tidak akan kembali ke kehidupan lama." Mira menerima hadiah kecil itu, hatinya dipenuhi kebahagiaan. Ia melihat perubahan drastis pada Rio. Pemuda yang dulu putus asa dan nekat, kini penuh semangat dan tanggung jawab. Proses perbaikan diri Rio tidak instan. Masih ada tantangan, masih ada rasa malu yang kadang menghantui, tetapi dengan setiap langkahnya yang jujur, dengan setiap terima kasih yang ia dapatkan dari rekan kerjanya, dan dengan dukungan dari Mira dan kakek Jono, ia semakin yakin bahwa ia berada di jalan yang benar. Ia bukan lagi Rio si penjamret, tetapi Rio, office boy yang rajin dan penuh semangat, yang sedang membangun hidupnya kembali dari nol, dengan cara yang benar. Dan itu adalah perasaan yang jauh lebih berharga daripada uang yang pernah ia rampas. Bulan-bulan berlalu, meninggalkan jejak dalam perjalanan mereka. Untuk keluarga Mira, ini adalah periode penghematan dan kerja keras yang ketat. Setiap akhir pekan, mereka berkumpul di rumah orang tua Mira, menghitung kembali tabungan yang terkumpul untuk biaya haji kakek Jono. Setiap rupiah diperhitungkan dengan cermat. Mira mengambil proyek freelance tambahan di luar jam kerjanya, menyisihkan waktu tidurnya. Ahmad jarang lagi makan siang di luar, membawa bekal dari rumah yang ia banggakan, lebih sehat. Bahkan orang tua Mira menyumbangkan sebagian tabungan pensiun mereka tanpa sepengetahuan anaknya. "Lihat, Nak," bisik ayah Mira suatu malam pada istrinya, menunjukkan spreadsheet di laptopnya. "Alhamdulillah, akhirnya terkumpul juga. Bahkan sedikit lebih untuk persiapan dan kebutuhan darurat." Ibu Mira mengusap air mata haru. "Subhanallah, kerja keras kita tidak sia-sia. Kakek Jono pasti tidak akan menyangka." Sementara itu, di tempat lain, Rio juga menjalani transformasinya. Masa percobaannya sebagai office boy telah berhasil dilalui dengan gemilang. Kerajinan, keramahan, dan kesungguhannya tidak luput dari perhatian atasan. Ia bahkan dipromosikan menjadi petugas logistik junior, sebuah posisi dengan tanggung jawab dan gaji yang lebih baik. Dengan gaji yang meningkat, ia tidak hanya bisa membiayai sekolah adiknya dan pengobatan ibunya, tetapi juga mulai menabung sedikit demi sedikit. Suatu sore, Rio menghampiri Mira di ruang kerjanya. Wajahnya penuh dengan tekad. "Bu Mira, saya ingin menyumbang untuk biaya haji kakek Jono," ujarnya, menyodorkan amplop tipis. Mira terkejut. "Rio, tidak perlu. Kamu sudah bekerja keras untuk keluargamu. Simpan saja uangmu." "Tapi Bu, ini penting untuk saya," bantah Rio, matanya bersinar. "Ini adalah cara saya membersihkan diri, Bu. Dengan menyumbang dari gaji halal saya untuk membantu orang yang pernah saya sakiti. Mohon diterima, Bu. Biar ini menjadi penutup kesalahan saya yang dulu." Mira terharu. Ia melihat perubahan nyata pada diri pemuda ini. Ia akhirnya menerima amplop itu,
Meski tahu jumlahnya mungkin tidak besar, tetapi nilainya sungguh tak ternilai. Baik, Rio. Terima kasih. Kakek Jono pasti sangat tersentuh. Hari H pun tiba. Semua dokumen perjalanan telah siap. Tiket pesawat, visa, akomodasi di Mekah dan Madinah, semuanya telah diurus oleh keluarga Mira dengan bantuan Biro Perjalanan terpercaya. Mereka bahkan telah memastikan bahwa kakek Jono dalam kondisi kesehatan yang prima untuk perjalanan, dengan memeriksakan kesehatannya secara menyeluruh secara diam-diam. Malam sebelum pemberitahuan, keluarga Mira berkumpul lagi. Kali ini, suasana penuh dengan sukacita dan rasa syukur. Mereka memandangi tumpukan dokumen dan tiket yang telah menjadi buah dari perjuangan, pengorbanan, dan keikhlasan mereka selama berbulan-bulan. Ini benar-benar terjadi, ya, gumam Ahmad, memegangi tiket pesawat dengan nama kakek Jono tercetak jelas. Ya, sayang, ini nyata, jawab Mira, menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Ini semua berkat ketabahan dan keikhlasan banyak orang. Keluarga kita, orang tuaku, bahkan Rio. Mereka kemudian berdoa bersama, memohon kelancaran untuk perjalanan kakek Jono dan agar niat baik mereka diterima di sisinya. Malam itu, mereka tidur dengan perasaan lega dan bahagia yang luar biasa. Perjuangan panjang mereka akhirnya membuahkan hasil. Sebuah keajaiban yang terwujud bukan dari sihir, tetapi dari kerja keras, ketekunan, dan yang terpenting, dari hati yang ikhlas memberi tanpa pamrih. Mereka siap untuk memberikan kejutan yang akan mengubah hidup seorang kakek tua selamanya. Minggu itu, bagi kakek Jono, terasa seperti minggu-minggu biasa lainnya. Matahari terbit dan terbenam dengan rutin, kucing-kucing liar datang mengeong minta makan, dan ia masih duduk di bangku kayu tuanya, menikmati senja yang tak pernah berubah. Namun, ada sesuatu yang berbeda di udara. Mira, yang biasanya datang di akhir pekan, tiba-tiba muncul di hari Rabu dengan wajah berseri-seri dan agak gugup. Kakek, besok pagi-pagi, jangan pergi kemana-mana, ya. Pinta Mira sambil membantu membereskan rumah. Ayah dan ibu saya mau datang berkunjung. Katanya mau ketemu kakek. Kakek Jono mengernyit. Heran. Ayah ibumu? Mau datang kemari? Untuk apa? Rumah kakek jelek begini. Mereka hanya ingin berkenalan. Kek, dengar-dengar dari saya tentang kakek yang baik, jawab Mira cepat, menghindari pandangan kakek Jono yang penuh pertanyaan. Keesokan harinya, kakek Jono bangun lebih awal. Dengan sigap ia menyapu halaman, membersihkan debu di meja, dan menyiapkan teh untuk tamu. Ia memakai baju terbaiknya, sebuah kemeja lusuh namun bersih. Jantungnya berdebar-debar tanpa alasan yang jelas. Tepat pukul 9, sebuah mobil berhenti di depan rumahnya. Bukan hanya ayah dan ibu Mira yang turun, tetapi juga Ahmad, suami Mira, dan Rio. Kakek Jono terkejut melihat Rio ada di antara mereka, tersenyum malu-malu. Selamat pagi, kakek Jono, sapa ayah Mira dengan ramah. Akhirnya kita bisa bertemu. Silakan masuk, kata kakek Jono, masih sedikit gugup. Maaf, rumahnya kecil dan jelek. Mereka semua masuk, membuat rumah kecil itu terasa penuh namun hangat. Setelah bertukar sapa dan berbincang singkat tentang cuaca dan kesehatan, suasana tiba-tiba menjadi hening. Mira dan Ahmad saling pandang, seolah memberi semangat. Akhirnya, ayah Mira yang memulai. Kakek Jono, kami sekeluarga di sini ingin menyampaikan sesuatu yang penting. Suaranya hikmat. Kami telah mendengar dari Mira tentang semua kebaikan kakek, tentang keberanian kakek menyelamatkannya, dan tentang kerendahan hati kakek setelahnya. Kakek Jono hanya mengangguk, tidak mengerti arah pembicaraan ini. Mira kemudian mengambil alih. Ia mengulurkan sebuah map coklat tebal. Kakek, ini untuk kakek, sebagai terima kasih kami yang tidak terucapkan. Dengan tangan yang sedikit gemetar, kakek Jono menerima map itu. Ia membukanya perlahan. Matanya menyusuri setiap halaman. Ada tiket pesawat dengan namanya tercetak jelas, Jono. Ada visa Saudi, buku panduan umrah, itinerari perjalanan, hingga daftar paket akomodasi. Semuanya rapi dan resmi. Beberapa detik, ia hanya terdiam. Wajahnya kosong, tidak bereaksi.
seperti tidak bisa memproses apa yang dilihatnya. Ini apa? Akhirnya ia berbisik, suaranya serak. Ini paket umrah untuk kakek. Kek, jawab Mira, suaranya bergetar haru. Kakek akan berangkat minggu depan. Semuanya sudah kami urus. Kakek akan pergi ke Tanah Suci. Seketika itu juga, seolah kabel yang menghubungkan otak dan hatinya tersambung, kakek Jono gemetar hebat. Map itu hampir terjatuh dari tangannya. Air matanya, yang selama ini mungkin tertahan puluhan tahun, tumpah deras tanpa bisa dibendung. Ia terisak-isak, tubuhnya yang ringkih terguncang hebat. Tidak mungkin. Ia menggumam, tangannya menutupi wajah yang telah basah. Ini mimpi. Ini terlalu besar. Kakek cuma menjulurkan tongkat, tidak sebanding. Ahmad cepat menghampiri, memegangi bahu tua yang terguncang itu. Bukan soal tongkatnya, Kek, tapi soal nyali dan kebaikan hati kakek. Itu yang tidak ternilai. Rio, yang diam di sudut, juga menangis. Semoga perjalanan kakek diberkahi, Kek, bisiknya. Kakek Jono mengangkat wajahnya, melihat sekelilingnya. Ia melihat mata penuh kasih dan haru dari setiap orang di ruangan itu. Mira, Ahmad, orang tuanya, bahkan Rio. Ia memahami bahwa ini bukan hanya dari Mira, tetapi dari semua orang yang peduli. Kalian semua. Ia tak bisa melanjutkan, terlalu terharu. Ibu Mira memeluknya lembut. Terima kasih sudah menyelamatkan anak kami, Kek. Terima kasih sudah menjadi orang baik. Ini hadiah yang kecil dari kami. Butuh waktu lama bagi kakek Jono untuk bisa bicara dengan jelas. Ia memeluk erat map itu, seperti tidak percaya itu nyata. Kakek tidak tahu harus bilang apa. Akhirnya ia berkata, suaranya parau namun penuh syukur. Ini mimpi kakek sejak muda. Kakek sudah pasrah tidak kesampaian. Tapi kalian mengabulkannya. Allah mengirim kalian sebagai malaikatnya. Kejutan itu bukan hanya tentang perjalanan haji. Itu adalah pengakuan, penghargaan, dan bukti bahwa kebaikan sekecil apapun akan kembali dalam wujud yang tak terduga. Di rumah kayu yang sederhana itu, pada pagi yang cerah, seorang kakek tua menangis bahagia, dikelilingi oleh keluarga yang bukan berasal dari darah, tetapi dari kebaikan hatinya sendiri. Hatinya yang bergetar hebat bukan karena hadiahnya, tetapi karena kasih sayang tulus yang menyertainya. Minggu-minggu setelah pengumuman kejutan itu, rumah kayu kakek Jono yang biasanya sepi, berubah menjadi pusat keramaian yang penuh sukacita dan antusiasme. Seperti ada energi baru yang mengalir deras, mengusir kesendirian yang telah lama bersemayam. Keesokan hari setelah pemberian kejutan, Mira dan ibunya datang dengan membawa katalog pakaian ihram dan perlengkapan umrah lainnya. Mereka duduk di lantai bersama kakek Jono, membuka-buka halaman dan berdiskusi tentang kebutuhan apa saja yang harus dipersiapkan. Kakek, lihat yang ini. Bahannya katanya adem dan nyaman untuk cuaca di sana, kata Mira, menunjuk sebuah gambar jubah ihram. Kakek Jono hanya mengangguk. Matanya masih berbinar tidak percaya. Iya, bagus, nak. Tapi jangan yang mahal-mahal. Yang sederhana saja. Ah, kakek jangan khawatir soal harga, sela Ibu Mira sambil tersenyum. Ini sudah menjadi bagian dari paketnya. Tak lama kemudian, Ahmad datang dengan membawa brosur-brosur travel dan buku panduan manasik umrah. Kakek, kita harus mulai belajar gerakan-gerakan dan doa-doanya. Nanti saya yang temani kakek latihan, ya. Maka, setiap sore, seusai kakek Jono pulang dari mengaji di musala kecil dekat rumah, Ahmad atau Mira akan datang untuk berlatih manasik. Mereka menyusun beberapa kursi untuk menggambarkan Ka'bah, dan dengan sabar membimbing kakek Jono yang kadang lupa dengan urutan tawaf atau sa'i. Kaki jangan terlalu cepat, Kek. Pelan-pelan saja, yang penting hujuk. Instruksi Ahmad suatu sore, memegangi lengan kakek Jono yang mulai goyah. Kakek Jono mengangguk, berkonsentrasi penuh. Iya. Kakek hafal 7 putaran. Kan? Dimulai dari Hajar Aswad. Mira hanya memperhatikan dari samping, tersenyum haru melihat semangat sang kakek. Ia juga rajin mencatat semua kebutuhan medis. Ia mengantar kakek Jono ke dokter,
untuk pemeriksaan kesehatan menyeluruh. Dokter bilang kakek sehat untuk perjalanan, tapi harus hati-hati dengan dehidrasi dan kelelahan, lapor Mira pada keluarganya. Jadi kita harus siap multivitamin, obat hipertensi, dan pastikan kakek minum yang banyak. Bahkan Rio tidak ketinggalan. Dengan gaji barunya, ia membeli sebuah tas travel kecil yang praktis dan tahan air. Ini untuk bawaan kakek di pesawat. Ada banyak kantong untuk menyimpan obat dan dokumen, katanya dengan bangga saat menyerahkannya. Kakek Jono menerimanya dengan mata berkaca-kaca. Rio, kamu tidak harus. Nak, saya ingin, kek. Biar kakek mudah membawa barangnya, jawab Rio. Tetangga-tetangga sekitar, yang telah mendengar kabar gembira itu, juga berdatangan. Ada yang membawa kue, ada yang menawarkan doa, bahkan ada yang menyumbang uang sebagai bentuk partisipasi dalam kebaikan. Rumah kakek Jono yang dulu sepi, kini ramai oleh tawa dan obrolan. Suatu hari, seorang tetangga tua berkata, "Wah, kakek Jono, jadi orang penting sekarang. Diberangkatin haji sama keluarga muda yang baik itu." Kakek Jono hanya tersenyum malu. Iya, rezeki tidak disangka-sangka. Kakek tidak menyangka di usia tua dapat hadiah seperti ini. Semua persiapan dilakukan dengan penuh cinta dan perhatian. Setiap detail diperhatikan, dari kaos kaki yang nyaman hingga topi untuk melindungi dari terik matahari Arab. Keluarga Mira ingin memastikan bahwa perjalanan spiritual kakek Jono ini nyaman dan tidak memberatkan fisiknya. Malam sebelum kepergian, semua orang berkumpul di rumah kakek Jono untuk makan malam bersama. Ada ketegangan yang menyenangkan di udara, seperti malam sebelum sebuah perjalanan besar. Kakek Jono duduk di tengah, dikelilingi oleh orang-orang yang telah menjadi keluarganya. Ia memandangi setiap wajah dengan penuh rasa syukur. Besok kakek berangkat, ujarnya. Suaranya bergetar. Kakek tidak akan pernah melupakan kebaikan semua orang. Di tanah suci nanti, setiap doa kakek akan untuk kalian semua. Mira memegangi tangannya. Kakek hanya perlu fokus beribadah. Jangan pikirin kami. Nikmati setiap detik menjadi tamu Allah. Persiapan yang penuh dengan cinta dan perhatian ini bukan hanya tentang fisik dan dokumen. Ini adalah persiapan hati. Mereka tidak hanya mengantarkan seorang kakek tua naik haji, tetapi mereka mengantarkan sebuah impian yang telah lama terpendam, dengan penuh hikmat dan sukacita. Esok hari, sebuah perjalanan suci akan dimulai, dan semua persiapan ini adalah bagian dari ibadah itu sendiri. Hari yang dinanti-nanti pun tiba. Pagi itu, langit masih berwarna biru keabu-abuan, namun suasana di Bandara Internasional sudah ramai oleh calon jemaah umrah dan keluarga yang melepas. Di antara kerumunan itu, terdapat sebuah kelompok yang istimewa. Kakek Jono berdiri tegak dengan pakaian ihram yang masih baru dan rapi, dikelilingi oleh Mira, Ahmad, orang tua Mira, dan bahkan Rio yang telah meminta cuti khusus untuk ini. Wajah kakek Jono bersinar dengan cahaya yang tidak biasa. Ada campuran rasa gugup, haru, syukur, dan kebahagiaan yang begitu besar hingga membuat matanya terus-menerus berkaca-kaca. Tangannya yang keriput memegang erat tongkat kayu tuanya, yang kali ini tidak untuk berjalan, tetapi sebagai tongkat spiritual yang akan menemaninya ke tanah suci. "Kakek, semua dokumen dan uang Saudi sudah disimpan di pouch yang saya berikan, ya?" tanya Mira untuk kesekian kalinya, merapikan kerah ihram kakek Jono untuk terakhir kali. "Sudah, nak. Sudah aman," jawab kakek Jono, memegangi tangan Mira. "Jangan khawatir. Kakek sudah diurus dengan sangat baik." Ahmad memeriksa kembali tas kecil yang berisi obat-obatan. Obat hipertensinya diminum sesuai jadwal, ya kek, dan vitaminnya jangan lupa. Iya, kakek ingat, ujar kakek Jono sambil tersenyum. Kalian ini lebih nervous daripada kakek. Ibu Mira memeluknya erat. Kakek, jaga kesehatan di sana. Jangan memaksakan diri. Ibadahnya pelan-pelan saja, yang penting ikhlas dan khusyuk. Ayah Mira menjabat tangannya. Selamat menunaikan ibadah umrah, kek. Doa kami menyertai kakek. Tiba saatnya perpisahan. Petugas travel umrah sudah memanggil kelompok kakek Jono untuk mulai masuk ke area check-in. Suasana haru pun tak terbendung. Rio mendekat, tangannya gemetar memberikan sebuah air mata. Kakek, ini
Saya beli minyak wangi kecil. Katanya baik untuk di sana. Air matanya jatuh. Doakan saya ya, Kek. Doakan saya bisa menjadi orang baik seperti yang kakek dan Bu Mira inginkan. Kakek Jono memeluk Rio erat. Kau sudah menjadi orang baik. Nak, teruslah seperti itu. Kakek akan mendoakanmu. Terakhir, ia berpaling ke Mira. Tanpa kata-kata, Mira memeluknya sangat erat, seperti tidak ingin melepas. Kakek selamat jalan, bisiknya, suara tertahan isak. Nikmati setiap detiknya. Dan, terima kasih untuk segalanya. Tidak, Nak. Kakek yang harus berterima kasih. Jawab kakek Jono, suaranya bergetar. Kalian telah mengubah hidup kakek. Memberi arti baru pada sisa usia kakek. Dengan langkah yang sedikit goyah namun penuh keyakinan, kakek Jono berbalik dan mulai berjalan mengikuti petugas. Tongkat kayunya mengetuk lantai bandara. Sesekali ia menoleh, melambai pada keluarga yang berdiri tere, masih melambai dan menyeka air mata. Saat ia hampir menghilang dari pandangan, ia berhenti, dan dengan suara lantang yang mengejutkan untuk usianya, ia berseru, "Akan kakek doakan kalian semua di setiap doa, di depan Ka'bah, di setiap sudut tanah suci. Kakek janji." Ucapan itu bergema, membuat beberapa orang di sekitarnya tersenyum haru. Mira dan yang lain hanya bisa mengangguk, tidak sanggup berkata-kata, tangan terkatup di dada, mendoakan. Kakek Jono pun menghilang di balik pintu keberangkatan, membawa serta semua doa dan harapan mereka. Bukan sebagai seorang kakek tua yang lusuh dan sendirian, tetapi sebagai seorang calon tamu Allah, dikelilingi oleh berkah dari kebaikan hatinya sendiri yang telah ia tabur tanpa disadari. Perpisahan di bandara itu bukan akhir. Itu adalah awal dari sebuah perjalanan suci, sebuah transformasi spiritual yang telah dimulai sejak ia mengulurkan tongkatnya untuk menolong seorang wanita di lorong sempit. Dan mereka yang melepasnya tahu, bahwa ketika kakek Jono kembali, ia akan pulang sebagai pribadi yang berbeda, disucikan oleh pengalaman yang hanya bisa diberikan oleh tanah suci. Mereka pun berpisah dengan hati yang penuh syukur, mengetahui bahwa mereka telah menjadi bagian dari sebuah mukjizat kecil dalam kehidupan seorang manusia.